Dia mengatakan bid'ah, tak ada dalil, haram. Iya, akhi, capek-capek betul haram. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua-tua kita dari dulu. Setelah dikuburkan jenazah, ditinggikan seketika. Iya kan? Dibuat ungguk sedikit. Itu sunnah. Bukan bid'ah itu. Entah apa nak boleh datarkan saja. Samakan saja, nak boleh menandai kuburan. Itulah kadang payah lu ada. Itulah kadang kamu maju orang codiuk lah daripada orang bongak. Makanya kata istilah orang kita, apa kata istilah orang Ocu tu? Kok codiuk nak bisa di apa? Kok bongak nak bisa diajau, kalau codiuk nak bisa buat bayu. Itu yang tu. Di Madinah ada dua suku besar, Khazraj satu, Aus satu. Suku Aus itu kepala sukunya Sa'ad ibni Mu'az. Yang kepala suku Bani Khazraj itu kepala sukunya Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islam kedua suku ini oleh Mus'ab ibni Umair. Ngeri cara dakwahnya sahabat. Ini ribuan masanya nih. Ribuan ini. Sekali masuk Islam kedua ya. Berapa ribu kira-kira masuk Islam itu. Itu dakwah Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair datang ke Madinah. Langsung. Dia tak yang kecil-kecil mainannya. Dia langsung ikan tongkolnya lah istilahnya. Langsung datang dia kepada Sa'ad ibni Mu'az, langsung masuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Hari itu juga Sa'ad bin Mu'az yang nampak kali dalam sejarah memerintahkan kepada anak kemenakan seluruh sukunya untuk masuk Islam. Keseluruhannya masuk Islam. Tak ada yang berani melawan. Jadi Sa'ad kedua-duanya itu. Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dari suku Bani Aus. Sa'ad bin Mu'az itulah meninggal di zaman Nabi SAW. Nabi mensalatkan jenazahnya. Dan itu jelas riwayat hadis. Nabi menyiram kuburnya. Setelah Nabi kuburkan dengan para sahabat, Nabi tinggikan kubur itu sejengkal. Hadisnya jelas. Jadi sampaikan ke Wahabi, Salafi meninggikan kuburan itu bagian daripada sunnah. Pak Ilyas golaknya menyebut Wahabi, Salafi. Kau naik je Wahabi katanya. Ya harus seperti itu. Kata Wahabi, Salafi datarkan saja. Tak boleh ditinggikan. Tak boleh haram, bid'ah. Baca hadis. Nabi meninggikan makamnya Sayyidina Sa'ad ibni Mu'az sejengkal. Jelas riwayat hadis. Kata Wahabi nak boleh datarkan saja katanya. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Nabi anjurkan kepada sahabat untuk menyiram kuburan itu. Jelas riwayat hadisnya. Sa'ad ibni Mu'az inilah yang meninggal yang dilakukan Nabi seperti itu. Itu yang dilakukan orang Melayu. Itu pula yang dibid'ahkan oleh Wahabi. Kajinya tidak sampai, itulah. Kalau tidak sampai mengaji kan Nurul Huda, baru ajau. Itu semuanya. Joleh pula. Dia mengatakan bid'ah, tak ada dalil, haram. Iya, akhi, capek-capek betul haram. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua-tua kita dari dulu. Setelah dikuburkan jenazah, ditinggikan seketika. Iya kan? Dibuat ungguk sedikit. Itu sunnah. Bukan bid'ah itu. Entah apa nak boleh datarkan saja. Samakan saja, nak boleh menandai kuburan. Itulah kadang payah lu ada. Itulah kadang kamu maju orang codiuk lah daripada orang bongak. Makanya kata istilah orang kita, apa kata istilah orang Ocu tu? Kok codiuk nak bisa di apa? Kok bongak nak bisa diajau, kalau codiuk nak bisa buat bayu. Itu yang tu. Itu yang tu. Jadi susah. Setelah ditinggikan oleh Rasulullah, Nabi mengambil air, dipintakan Nabi siram dengan air. Jelas ya riwayatnya. Orang tua-tua kita dulu, buya-buya kita dulu, ulama kita dulu sudah nampak disiramlah dengan air. Kalau bahasa kami di daerah di daerah Kabun itu kami istilahkan dengan air talqin namanya. Nah, itulah disiram dengan cere, dengan teko, bukan dengan ember. Kau Wahabi lah dipraktekkan nampaknya di videonya itu, tapi dengan ember. Ambilnya ember, seember tu disiram macamnya menyiram bunga. Bukan Pak. Sekarang ini dah ada pula jasa pengurusan jenazah mereka. Ya Allah, itu jauh sebenarnya dari sunnah begini. Dengan air, itu setiap siramannya itu ada yang dibaca. Buka kitab Tausyir karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, satu siraman saqallahu sarahu wa baradallahu wa ja'al jannata maswahu. Ya Allah, sejukkanlah, dinginkanlah, lapangkanlah orang yang berada di bawah kubur ni ya Allah. Begitu. Balik bukan siram-siram ada siram bunga, enggak.
Jadi kalau nak mengerti, tadi ngaji ke Nurul Huda, suruh Pak Ilyas. Ya tentu lebih dari sombong pula lah. Apalagi mereka mencap pelaku bid'ah itu masuk neraka. Mau dia awak kok lah dijamin masuk neraka kok, Pak Ilyas. Jadi mereka tuh punya kapling di surga. Jadi awak ni. Padahal Nabi sudah mengatakan apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita dijamin dek Nabi masuk surga. Seluruh umatku masuk surga kata Rasulullah. Kita dijamin masuk surga. Tiba di kawan ni masuk dalam neraka. Apa ndak emosi wak dinya tu. Nabi kita menjamin kita masuk surga. Tiba dinya masuk menjamin pula kita masuk neraka karena berkunut, karena zikir jahar, karena tawasul, karena ziarah kubur. Bahaya itu. Bahaya, pemahaman ini bahaya. Untung saja mereka masih minoritas. Coba kalau mereka sudah mayoritas, azab gila. Maka hati-hati untuk Pekanbaru dan Riau. Hati-hati. Dan sampai terpilih caleg kepala daerah yang berafiliasi kepada Wahabi Salafi. Saya sampaikan saja. Ada, hati-hati. Ada, mereka ada, hati-hati. Jangan pilih mereka. Bahaya. Kalaulah mereka duduk nanti, azab gitu. Itu lindak duduk mereka, cuma sekedar dekat saja mereka dengan penguasa, berdiri beberapa masjid, hidup. Ya. Apalagi kalaulah mereka memegang tampuk kekuasaan, mereka bupati, mereka wali kota, ya Allah ya Karim, berat tugas kita. Maka harus paham juga kadang jemaah kita, kan nancaknya tu eloknya beragama, tengok dulu siapa. Apa kemana afiliasinya? Kalau kepada Wahabi, Salafi, tak usah dipilih. Tu. Pak Ahmad kau ndak awak pilih, untung dia nak kau Wahabi aja lari. Kalau kau Wahabi nak awak pilihnya lah. Untung capek buat Rahul negeri 1000 suluk. Kalau Wahabi takkan ada ceritanya Pak Ahmad. Takkan monang di Rahul. Karena Rahul tak ada orang itu tu. Tapi sekarang dah banyak masuk tu Pak Ahmad. Dah banyak curhat ke saya tu. Kapan Ustaz ke Rahul? Ni dah mulai masuk ni katanya. Ya masjid yang lingkar tu satu tu. Bahayanya itu awalnya. Rahul mana ada negeri 1000 suluk. Memang setiap desa ada suruh suluk tu di Rahul. Jadi Pak Ahmad ni walaupun gereja banyak. Tapi 1000 suluk lebih banyak lagi. Ya macam mana kita di Riau ni tak bisa gereja. Memang mereka banyak juga. Tapi negeri 1000 suluknya mungkin satu-satunya di Indonesia yang punya istilah negeri 1000 suluk tu kayaknya. Memang suluk. Di mana-mana suluk di Rahul tu. Setiap desa ada suruh suluk. Bayangkan ini. Suruh suluk ya punya orang tarikat Naqsyabandi. Orang tarikat Naqsyabandi yang punya khalwat, yang punya suluk. Itu negeri yang dibuat oleh Pak Ahmad ini. 2 periode. Setelah itu Tobang Pak Ahmad ke Jakarta. Setelah kontal hantar masih Jakarta, hantar menetap di Riau. Awak tanya mana selera Pak Ahmad dulu. Kau tari ke Jakarta, awak hantar ke Jakarta. Ya, kak tari nak cuba lo standby di Riau, ya makanya awak dah ngolot cari cerita Pak Ahmad ko bekolnya ada cerita serius jambol ada makanya Pak Ahmad ko putu-putu lo. Tapi kalau lainnya serius pula awak ngundiangnya lagi. Ya gitu. Ngundiangnya Pak Marjan tari aja jawab ada undiang. Fa'adbar al-ansar. Ya akhal ansar, kaifa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ni sakit. Sa'ad bin Ubadah ni tokoh. Jadi ada tadi 2 Sa'ad ibni Mu'az itu yang wafat yang dikuburkan oleh Rasulullah. Satunya lagi Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Sa'ad bin Ubadah ni masuk Islam, kemudian pengikutnya masuk Islam. Tak lama kemudian ibunya pun seperti itu, masuk Islam. Cuman ada sedikit yang disesali oleh Sa'ad bin Ubadah. Apa? Ketika dia keluar Madinah pergi perang, ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia tidak sedang di dekat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni patuh sekali dengan ibunya. Dia ingin akhir ajal, akhir kalimat yang diucapkan ibunya itu di dekat dia. Itu keinginan Sa'ad bin Ubadah. Tapi karena pergi perang dengan Rasulullah. Balik perang, ibu sudah dikuburkan, sudah diselesaikan orang, langsung dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, indi bustan. Aku punya kebun kurma. Nama kebun kurmanya Kharafi atau apa itu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Luas Pak. Ada yang mengatakan disyarah oleh para ulama, dia ada diistilahkan namanya dengan
khamsan apa bustanul khamsa alaf apa gitu. Pokoknya luas. Luasnya itu mengatakan 5 kilo persegi. 5 kilometer, 5 kilometer persegi. Itu luas kebunnya itu. Berapa hektar tuh Pak Marjan kalau 5 kilo tuh? Ini orang perkebunan yang tahu nih mantan direksi ini. Berapa? Wah, 250 hektar kebun kurma milik punya Sa'ad bin Ubadah. Tokoh suku kabilah. Datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia ketika kita perang kemarin ya Rasulullah. Boleh enggak? Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Boleh enggak aku sedekahkan ini atas nama ibuku? Dia ingin bagaimana ibunya juga mendapatkan kenikmatan walaupun ibunya sudah meninggal dunia. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, insyi'ta. Kata baginda Nabi, kalau engkau menginginkan boleh. Sampai pahalanya ya Rasulullah. Sampai. Akhirnya apa? Asyhaduka. Saksikanlah ya Rasulullah bahwa aku mensedekahkan yang 5.000 ini untuk ibuku atas nama ibuku. Bayangkan, sampai hari ini masih itu atas nama sedekahnya Sa'ad bin Ubadah. 250 hektar. Apa-apa tolok mensedekahkan itu atas nama mak. Atas nama ibu apa-apa. Kalau pun apa-apa tolok mokak dia bini apa-apanya. Atas nama mak belum mengbiar kau ni. Awak nak makan awak ni. Yalah dek, jadi pada kena usi di rumah apa aja lah. Sa'ad bin Ubadah hendak. Bayangkan Pak. Hadis ini sahih. Ini dalil boleh bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah berkurban atas nama orang meninggal dunia? Boleh. Kurban sedekah enggak? Sedekah. Bolehkah kenduri kematian malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-7, 40 hari, 100 hari? Boleh, boleh karena di dalamnya sedekah. Jadi sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia boleh dan pahalanya sampai. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Aku cek lagi kau nak dibaca dek kawan Pak Ilyas kau hadis kau. Kalau nyo baca hadis kau pasti dapat dengan hadis dalam Sahih Bukhari. Bahkan di dalam satu riwayat lain, siapa yang bersedekah kemudian ia niatkan pahalanya untuk ibu bapaknya, falahu ajran. Maka bagi orang itu mendapatkan pahala. Pahala bagi ibu bapaknya, pahala bagi dia yang bersedekah, wala yankusu syai', dan itu tidak dikurangi. Jadi kita sedekah ke masjid. Baik itu nama ayah awak bagai, itu nama mak awak bagai. Apalagi mak awak dulu banyak meninggalkan harta, banyak kebun sawit banyak ditinggalkan nama, rumah petak banyak tinggalkan nama, ruku duit ditinggalkan ayah. Meninggal ayah, apa salah kita kurbankan? Boleh. Kurban bapak ini 2.700.000. Nih kurban atas nama ayahku. Boleh dibek nama almarhum di situ. Tetap boleh salah memang almarhumnya mah. Kurban almarhum fulan. Boleh. Boleh. Itu dalil jelas, dalil ada sedekah. Sampai pahalanya sampai, itu baru satu riwayat hadis, belum dari banyak lagi riwayat hadis. Sampai ya beribadah untuk pahalanya disedekahkan kepada orang tua kita sampai. Cuma masalahnya dagingnya jangan tahu ke kuburan ayah mak waktu lagi suruh penitian atau ke rumah. Sampaikan ke rumahnya kami kok ya enggak di kuburan kau ya. Tapi boleh Pak. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama, boleh bersedekah mengatasnamakan ibu bapak kita. Itulah Sa'ad ibn Ubadah.